عبده ورسوله سيد الأعراب والأعداء. اللهم صل على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه الكرام والسلام بعد. فيا الحبيب أوصيكم بنفسي بأمر فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jemaah salat Jumat rahimahumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi larangan dan larangannya. Karena dengan takwa kunci kebahagiaan duniawi dan ukhrawi. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah dalam menjalankan takwa Allah, dan mudah-mudahan kita membawa iman dan Islam hingga besok yaumil akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah salat rahimahumullah, kita hidup di dunia ini diberi kebebasan oleh Allah dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ada dua pilihan. Pilihan yang pertama yaitu hidup sendirian, atau Imam Ghazali mengatakan di dalam kitabnya Al-Mu'min namanya Uzlah. Uzlah artinya hidup sendiri, tidak bersama dengan sesama manusia. Pilihan yang kedua adalah Musyarakat, yaitu hidup bersama dengan sesama manusia seperti yang kita lakukan pada hari ini. Pilihan yang pertama dilakukan oleh sebagian orang karena ternyata hancurnya dosa-dosa kita, adanya dosa-dosa kita, munculnya dosa-dosa kita, itu kebanyakan karena kita berkumpul dengan sesama manusia. Kita kepada Allah, kalimah kepada Allah, bahwa Al-Quran 30 itu sama artinya jika masih berkumpul dengan sesama manusia, maka masih berpotensi mempunyai dosa. Seperti hari ini kita berkumpul di majlis yang mulia, kelihatannya rapi, kelihatannya kompak, namun terkadang ada hadirkan dosa di antara kita karena prasangka jelek di antara kita. Contohnya, itu waktu melakukan shock tidur, itu berapa lama sekali atau pendek sekali, yang mana hal itu bisa menghadirkan dosa di antara kita. Karena ada sebagian orang yang memilih uzlah, hidup sendirian, makan sendirian, ibadah sendirian, bukan taraf, diharapkan mati masuk surga. Pilihan yang kedua adalah hidup bersama dengan sesama manusia, mencari nafkah bersama dengan sesama manusia, berkumpul dengan sesama manusia seperti yang kita lakukan pada saat ini. Ada pertanyaan menarik, bagaimana hidup sendirian atau bersama dengan sesama manusia? Jika dari kacamata manusia, maka tergantung manusianya. Manusia itu jika diibaratkan dengan tawon atau lebah, itu ada tawon das, ada tawon madu. Jika tawon das, kemana-mana membawa kotoran, kemana-mana membawa kejahatan. Namun jika tawon madu, kemana-mana membawa manfaat, kemana-mana membawa maslahat. Tentu, jika tawon madu itu lebih baik berkumpul dengan sesama manusia. Jika tawon das itu lebih baik tidak berkumpul dengan sesama manusia. Hadirin jamaah salat Jumat rahimahumullah, hidup ini seperti sholat. Ada sholat berjamaah, ada sholat sendirian. Tentu sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, sholat berjamaah afdhalu min sholati fardhi bi istiwa. Yang artinya sholat berjamaah itu lebih utama
daripada sholat sendirian dengan pahala 27 derajat. Artinya jika sholat sendiri hanya 1 derajat, jika sholat berjamaah itu 27 derajat. Besar sholat berjamaah. Begitu juga dengan hidup ini, tentu hidup sendirian dengan hidup bersama dengan sama manusia itu lebih baik hidup bersama dengan sama manusia. Namun sebagaimana sholat berjamaah ada syarat keberuntungannya, jika hidup bersama dengan sama manusia sebagai makhluk sosial juga ada rukun dan syaratnya. Salah satu syarat berkumpul bersama manusia adalah kita harus bersabar. Rasulullah SAW saudara akutum apa-apa saatan hanya beribadah Rasul berfaridun apa-apa. Kata Rasulullah, barang siapa yang sabar 1 jam saja hidup bersama dengan sesama manusia, maka itu lebih utama daripada ibadah sendirian 40 tahun. Artinya kita sabar dengan berkumpul bersama manusia 1 jam saja itu lebih utama daripada ibadah sendirian 40 tahun. Artinya sabar bertemu orang baik, sabar bertemu orang yang tidak baik. Karena di dunia ini tidak orang baik saja, ada banyak orang yang tidak baik. Karenanya kita harus sabar dengan orang baik, sabar kepada orang yang tidak baik. Orang baik dibaiki, orang jelek dibaiki, orang baik dibaiki agar betul baik, orang jelek dibaiki agar tidak banyak jeleknya. Mengapa kita hidup kepada orang yang tidak baik? Karena kalau kita berbuat baik kepada orang baik itu biasa. Namun ketika kita berbuat baik kepada orang yang tidak baik itu baru luar biasa. Rasulullah SAW adalah uswatun hasanah bagi kita. Rasulullah SAW berbuat baik kepada orang baik dan berbuat baik kepada orang yang tidak baik. Ketika Rasulullah SAW selalu bisa menceritakan Rasulullah pernah mau ke masjid, Rasulullah dilempari kotoran otak-otaknya. Namun Rasulullah SAW tidak membalasnya dengan ucapan, tidak membalasnya dengan tindakan, namun justru mendoakan. Allahumma bika innahu la ya'lamu. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kaumku karena mereka tidak mengetahui. Itu akan berbuat Rasulullah SAW. Suatu ketika Rasulullah tidak dilempar kotoran otak oleh tenaganya itu, Rasulullah tanya pada sahabat, wahai sahabat, mana orang yang selalu melemparkan kotoran otak pada waktu aku mau masjid? Kata sahabat, orang yang sedang sakit. Mendengar orang yang selalu melemparkan kotoran otak pada Rasulullah sakit, Rasulullah SAW justru menjenguknya, memberikan makanan kesukaannya. Rasulullah menjenguknya dan memberikan makanan kesukaannya dan mendoakan. Allahumma rabbana si'ati bibasa'ati antasahila sura'ata sura'ata sifa'an la diwudiru sallallahu. Ketika didoakan orang yang sakit ini yang selalu melempari makanan kepada Rasulullah sebut dan berlaku orang tersebut merasa bersalah kepada Rasulullah SAW yang pernah dilempar kotoran setiap tahun menjelang ke masjid. Dan karena kemudian Rasulullah SAW orang yang selalu melempari kotoran kepada Rasulullah SAW, dia mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah di depan Rasulullah SAW. Rasulullah orang yang selalu melempari kotoran kepada Rasulullah masuk Islam dan mengikuti umat Rasulullah SAW. Inilah kisah bahwa kita harus baik kepada orang yang baik dan berbuat baik kepada orang yang tidak baik. Karena berbuat baik kepada orang yang baik itu biasa. Namun ketika kita berbuat baik kepada orang yang tidak baik itu baru luar biasa. Jika orang baik ini diibaratkan seperti air yang lembut, orang yang keras itu diibaratkan seperti batu yang keras. Jika batu dihantamkan dengan batu, maka akan pecah, akan hancur keduanya atau salah satunya. Namun ketika batu dihantamkan dengan air, maka batu akan hancur dan tenggelam dengan kelembutan air. Karena maka kita menjadi air yang lembut, yang dapat menghancurkan orang-orang yang keras seperti batu. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah dalam jalan kebaikan dan mudah-mudahan kita semua dikumpulkan oleh Allah dengan orang-orang yang baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal hikmati innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.